Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp. Assalamualaikum. Saya akan share dari audio soalnya siapa yang mengolah berbagai jenis ikan multipisah. Dapat 400 kg diolah di departemen A dan sebanyak 30% ditransfer ke departemen B dan sisanya 40%. Yunkos yang diserap departemen A sebanyak 40.000 pada departemen produk diolah lebih lanjut dan menelan tambahan biaya Rp600 dan dihasilkan produk beta dengan harga jual 30 per kilogram. Produk yang diterima departemen C diolah lebih lanjut dengan tambahan nilai 1.000 dan sebanyak 40% ditransfer ke departemen B dan seterusnya menghasilkan produk delta dengan harga jual 10 per kilogram dengan menelan biaya tambahan Rp120.000. Adapun 60% produk yang diterima oleh departemen E yang menghasilkan produk egana sebesar 360. Dari soal diminta buatlah diagram produksi, hitung harga pokok per unit untuk masing produk bersama, dan buatlah jurnal. Jawaban yang A, diagram proses produksi masing-masing departemen. Dari departemen A itu diketahui 400 kg diolah di departemen A yang biaya yang join cost yang diserap di departemen A sebanyak 4.000. Di sini 4.000 dan 400 kg. Nah, kemudian di departemen A 30% ditransfer ke departemen B. Di 400 kg dikali 30% dapatnya 120 kg. Setelah itu produk yang di departemen B diolah lebih lanjut dan menelan tambahan biaya sebanyak 600.000 dan dihasilkan produk beta dengan harga jual 30 per kilogram dan harga jual 30. Kemudian untuk di departemen C kan tadi departemen A 30% ditransfer ke departemen B, sisanya ditransfer ke departemen B, sisanya itu 70%. Yang 400 kg dikali 70% dapat hasilnya 280 kg. Departemen C ini diketahui tambahan nilainya sebesar Rp1.000. Dan banyak 40% ditransfer ke departemen D dan menghasilkan produk beta dengan harga jual 10 kg. Di 280 dari departemen C kan tadi 280 kg dikali 40% dapat hasilnya 212 kg. Kemudian untuk kemudian 120 untuk tambahan biayanya dan menghasilkan produk beta 112 kilo dengan harga jual 10 gramnya. Kemudian 60% produk yang diterima oleh departemen E dan menghasilkan produk egana sebesar 360. 280 kg dikali 60% dapat hasilnya 168. Terus dengan menghasilkan produk egana sebesar 360. Dan menghasilkan produk egana 168 kg dengan harga jualnya 20 per kilogram. Dan untuk harga pokok per unit masing-masing produk pertama itu nilai pasar bersih untuk setiap
terpisah, di mana yang pertama yaitu untuk produk beta. Nilai pasar produk beta diketahui tadi 120 gram dengan harga jualnya 30 per kilo. Di 120 dikali 30 dapat hasilnya 3.600 dan dikurangi dengan biaya di departemen B mana diketahui sebesar 600.000. Jadi nilai pasar bersih untuk produk beta yaitu 3.000. Kemudian produk delta dan produk egana, nilai pasar produk delta diketahui 112 kg dikali dengan harga jual produk delta yaitu 10 per kilogramnya. Jadi 112 kilo dikali 10 kg dapat hasilnya 1.120. Kemudian dikurangi dengan biaya di departemen D, di mana tadi diketahui biaya departemen D yaitu sebesar 120. Dapatlah hasilnya 1.000. Kemudian nilai pasar produk egana diketahui 168 kg dengan harga jualnya 120. Jadi dikali 168 kg dikali dengan 20 kg, 20 per kilogram dapat hasilnya 3.360 dikurangi dengan biaya di departemen E, di mana tadi diketahui biaya di departemen E yaitu 360. Jadi dapat hasilnya 3.000. Setelah itu ditotalkan produk delta dan produk egana. Produk delta dan produk egana kan tadi diketahui 1.000. Terus nilai pasar produk egana didapat 3.000. Jadi ditambah 1.000 ditambah dengan 3.000 dapat total nilai pasarnya 4.000. Dan dikurangi dengan pemrosesan di departemen C. Karena tadi diketahui di soal 1.000. Jadi nilai pasar bersih produk delta dan egana yaitu 4.000 dikurang 1.000 dapat hasilnya 3.000. Jadi total nilai pasar pada titik pisah didapat 6.000 dari jumlah nilai pasar bersih produk beta ditambah dengan nilai pasar bersih produk delta dan egana. Maksudnya 3.000 dapat hasilnya. Setelah itu alokasi biaya produk bersama di departemen A. Untuk produk beta nilai bersihnya tadi dapat 3.000, kemudian bagi dengan total nilai pasar titik pisah sebanyak 6.000 dan dikali dengan 4.000 di harga tambahan nilai di departemen A. Dapat hasilnya 2.000. Kemudian untuk produk delta dan egana 3.000, itu nilai pasar bersihnya diketahui 3.000, kemudian dibagi dengan total nilai pasar pada titik pisah yaitu 6.000 dan dikali dengan 4.000 dapat hasilnya 2.000. Dijumlahkan dapat totalnya 4.000. Dan alokasi biaya produksi bersama di departemen C. Yang pertama untuk produk delta, di mana produk delta di departemen C yaitu sebesar 1.000, kemudian dibagi dengan 4.000. Setelah itu dikalikan dengan 2.000 dari ini produk delta dan egana, dan ditambah 1.000 dari nilai tambah dan dapatlah hasilnya 350. Untuk produk egana itu ada 3.000 dibagi 4.000, kemudian dikali dengan 200, dikali dengan 2.000 dan ditambah dengan sedikit alokasi nilai tambah di departemen C. Dapat hasilnya 2.250 dan dijumlahkan dapat totalnya 3.000. Kemudian kita masukkan ke tabel di produk. Ada produk beta, delta, dan egana. Dan alokasi biaya produksi bersama diketahui di beta itu ada sebesar 2.000.
kemudian di produk Delta 750, dan untuk di produk Egana 2250. Dan ada separate production cost, di mana ini tambahan biaya pada masing-masing departemen, di mana di produk beta yaitu tambahan biayanya sebesar 600.000 di departemen B, kemudian untuk produk Delta 120 di departemen D, dan untuk produk Egana sebesar 360 di departemen E. Jadi ditotalkan 2000 ditambah 600, totalnya 2600, 750 tambah 120, 870, 2250 ditambah 360, 2610. Dan totalnya ditotalkan ke bawah dapat hasilnya 6080. Kemudian diketahui untuk beta tadi produksinya sebesar 120 kg. Di produk beta 120 kg, untuk produk delta 112, dan untuk produk egana 168 kg. Nah, untuk yang ini dibagi dari total cost dibagi dengan produksi, dapat harga pokok per unitnya 21,67, 2.600 dibagi 120, dan 870 dibagi 112, kemudian 2.610 dibagi 168 dapat 15,4. Baiklah, selanjutnya yaitu mencatat ayat jurnal, di mana untuk jurnal pertama yaitu jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen A, di mana di debit yaitu persediaan barang dalam proses Departemen A 4.000, dan di kreditnya berbagai akun di kredit 4.000. Ini didapat dari soal yang ini yang di Departemen A. Jurnal yang kedua yaitu ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen A ditransfer ke Departemen B dan C. Debitnya persediaan barang dalam proses Departemen B dan persediaan barang proses Departemen C, yaitu masing-masing 2.000. Kemudian di kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen A, yaitu 4.000 di kredit. Didapat dari sini 2.000, 2.000, itu jumlahnya 4.000. Kemudian yang ayat jurnal yang ketiga, ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen C. Di debitnya persediaan barang dalam proses Departemen C sebesar 1.000, dan berbagai akun di kredit 1.000. Ini didapat dari soal yang ini yang di Departemen C. Untuk jurnal yang keempat, yaitu mencatat barang jadi di Departemen C, kemudian ditransfer ke Departemen D dan E. Nah, untuk di debitnya, yaitu persediaan barang dalam proses Departemen D, 750, persediaan barang proses Departemen E, 2.250, dan kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen C, yaitu 3.000. Angka ini didapat dari ini 750, 2.250, dan 3.000. Jurnal yang kelima yaitu ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen D. Debitnya persediaan barang dalam proses Departemen D sebesar 120, dan berbagai akun di kredit 120. Angkanya didapat dari yang ini di Departemen D, yaitu jurnal yang keenam, ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen D untuk produk delta, di mana debitnya persediaan produk delta 870,
dan persediaan barang dalam proses Departemen B 870. Ini didapat dari tabel yang total cost produk delta 870. Kemudian jurnal yang ketujuh, ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen E, di mana debitnya persediaan barang dalam proses Departemen E sebesar 360 dan berbagai akun di kredit 360, di mana itu dapat dari sini. Departemen E sebesar 360 rupiah. Jurnal yang ke-8 yaitu jurnal untuk mencatat persediaan barang jadi di Departemen E untuk produk Egana, di mana persediaan produk Egana di debit sebesar 2.610, kemudian di kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen E sebesar 2.610. Di mana itu didapat dari sini. Kemudian untuk jurnal yang ke-9, jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen B. Debitnya persediaan barang dalam proses Departemen B 600, kemudian berbagai akun di kredit 600. Itu diketahui di soal yang Departemen B sebesar 600 rupiah. Kemudian jurnal yang ke-10 yaitu ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen B untuk produk beta, di mana debitnya persediaan produk beta sebesar 2.600 dan persediaan barang dalam proses Departemen B sebesar 2.600. Didapat dari tabel yang produk beta 2.600. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.